Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini kita bisa ketemu kembali di channel saya, di YouTube saya. Kemarin ketika sesi pertama saya sudah menyampaikan bagaimana kita bisa mengakses energi positif melalui afirmasi, tapi tidak hanya sebatas afirmasi yang sifatnya afirmasi yang mengatakan bahwa saya yakin bisa, saya yakin mampu, tapi belum masuk ke alam bawah sadar. Tapi afirmasi yang sifatnya kita bisa membuka critical factor. Critical factor itu antara alam bawah sadar dan alam sadar itu ada critical factor. Kita buka ketika keheningan di malam hari, di dini hari, sebagaimana yang sudah dicontohkan para pendahulu kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan konsep akses energi positif yang kedua atau yang selanjutnya. Teman-temanku yang saya hormati dan semua teman-teman yang melihat channel saya di sini, sebenarnya berkata atau berbicara tentang akses energi positif, yang kedua yang saya sampaikan di sini yang sifatnya hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ya, hablum minanas itu sifatnya yang horizontal, karena karakter manusia diciptakan itu salah satunya tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Disebutkan dalam salah satu bukunya Profesor Roshan Anwar kalau tidak salah itu, bahwa komposisi Al-Quran secara dominan yang mengatakan atau menyebutkan bahwa lebih banyak hablum minannasnya daripada hablum minallahnya. Nah, disinilah saya akan menyampaikan tentang hubungan manusia dengan manusia. Ini yang bisa atau salah satu cara untuk mengakses energi positif. Ketika teman-temanku semua tanya di sini, apakah bisa kalau hanya sebatas kita komunikasi, sebatas berteman, apakah bisa mengakses energi positif dari teman-teman lainnya? Padahal dalam tanda kutip ya, belum tentu teman yang kita ajak komunikasi, belum tentu teman yang kita ajak sharing, mereka juga berenergi positif. Bisa saja sebaliknya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ketika saya beberapa kali ketemu dengan rekan-rekan. Walaupun sejatinya saya menyampaikan hal ini selalu diselingi oleh praktek-praktek secara langsung sehingga mereka bisa menghayati. Dan di sini saya sekedar sharing tentang teorinya, tentang bagaimana kita bisa mengakses energi positif. Oke, sekarang akan saya lebih rinci lagi. Saya menyadari bahwa manusia itu mempunyai berbagai karakter ya. Dalam konsep Cina kalau nggak salah, yang logo itu yin yang, itu yang sifat logo yang melingkar, yang sini dominan putih, yang sini dominan hitam, yang bentuknya agak semacam ini ya, seperti ini ya. Yang putih ada titik hitamnya, yang hitam ada titik putihnya. Kalau dalam konsep yin yang di situ, bahwa titik putih di sini, konsep yang arsiran putih, sebaik-baiknya manusia pasti ada titik hitamnya. Oke. Begitu pula sebaliknya, nyun sewu atau maaf, seburuk-buruknya manusia yang arsiran hitam pasti dia punya kebaikan yang tidak bisa dilupakan. Jadi manusia itu sebenarnya secara fitrah mempunyai karakter yang bagus, sudah mempunyai pembawaan yang bagus. Nah, kaitannya dengan akses energi positif bagaimana Kak? Supaya kita bisa mengakses energi positif dari teman yang kita ajak komunikasi tanpa kita mendapatkan energi negatif. Oke, seperti ini. Saya yakin kita punya teman lah, kita punya banyak teman. Di dunia media sosial yang sekarang yang semakin berkembang luas, teman kita saya yakin banyak sekali teman kita. Banyak sekali teman kita. Bahkan berbagai karakter. Ada yang nyun sewu atau maaf, ada yang baik, bahkan ada yang kurang baik ya. Tapi maksud energi positif di sini, kata kuncinya yang perlu kalian underline ya, bahwa perbanyaklah bersilaturahim, perbanyaklah berkomunikasi dengan mereka yang memiliki karakter positif, memiliki karakter yang baik, yang memiliki percaya diri, memiliki semangat. Saya yakin ketika teman-teman berkomunikasi dengan mereka, maka energi positif akan cepat menular. Kak, kalau seperti itu berarti kita itu pilih-pilih teman. Kita itu ya pilih-pilih teman itu kan nggak baik ya. Jadi maksud saya seperti ini, sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa kita tidak pilih-pilih teman maksud saya. Oke lah, kita punya teman yang baik juga ada, teman yang kurang baik juga ada. Tapi kalau hanya punya teman yang baik-baik saja, itu baru pilih-pilih teman. Tapi kalau punya teman yang nyun yang kurang baik, kita juga pilih-pilih teman. Tapi kita punya teman
yang baik kita silaturahimi, yang kurang baik jika kita silaturahimi. Yang seperti saya sampaikan dalam konsep tadi, ya, ada yin dan yang di situ ya, yang perlu saya jelaskan di sini. Oke, sekarang saya lebih rinci lagi. Oke Kak, saya sudah paham bahwa setiap manusia, setiap individu itu punya karakter yang baik. Bagaimana kita bisa mengaksesnya? Satu, kita komunikasi, diskusi dengan mereka yang punya karakter yang baik. Kita diskusikan, lama-lama kita akan tertular hal yang positif. Kenapa? Sejatinya manusia itu bisa mentransmisikan frekuensi gelombang otak yang sejatinya itu memori otak kita itu di atas berapa juta gigabyte dibandingkan gadget. Ya, contoh lah ya, misalkan saya punya gadget di sini ya. Ya, saya misalkan, ini misalkan saja ya. Misalkan, ini gadget ini gadget. Gadget itu bisa mentransmisikan Bluetooth, lewat Bluetooth, share it, dan aplikasi-aplikasi lainnya, mengirim data, mengirim file ya, tanpa sepengetahuan kita, atau mungkin data itu lewat mana, nggak ada kabel yang tersalurkan, tapi bisa mentransmisikan. Nah ini contoh gadget buatan manusia, kita yang bikin, kita kan juga manusia. Gadget itu memorinya paling banter ya, paling ya RAM-nya ya ada yang 4 GB, 2 GB, dan 3 GB. Tapi maaf, otak kita kapasitasnya di atas berapa juta gigabyte, yang seperti referensi yang saya ketahui itu di atas 25 juta gigabyte, itu gadget. Tentunya bisa mentransmisikan. Nah, supaya teman-teman semua mendapatkan transmisi gadget, mendapatkan transmisi energi positif, ya kita bergaul dengan teman-teman ketika mereka lagi berprasangka baik, ketika mereka diskusi dengan hal kebaikan, dekatilah. Kalian akan pasti tersetrum, tertular di situ. Kenapa? Kalau kita berpikir positif atau teman-teman berpikir positif, kita mendapatkan energi positif. Begitu pula sebaliknya. Contoh yang sederhana ya, sederhana. Ini saya membawa segelas air mineral di sini. Di sini jernih ya, jernih. Oke, ini saya lepas dari yang namanya teori-teori yang beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah juga ada, karena genetik. Ada juga yang mengatakan manusia itu karakter manusia itu yang mempengaruhi itu bukan genetiknya tapi lingkungan. Ada yang seperti itu. Jadi saya hanya mengambil dua konsep tadi, aliran konvergenisme kalau nggak salah ya, itu mengatakan bahwa manusia itu betul ada genetiknya mempengaruhi suatu genetik karakter yang bagus, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Kita tidak serta-merta, oh dia nyun sewu, keturunan orang baik, maka semua karakter akan baik. Belum tentu, semua tergantung lingkungan. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya, ada nyun sewu atau maaf, ada keturunan dia anak preman misalkan, dia pencuri, dia gembong narkoba dan lain-lain, tapi belum tentu anaknya akan mengikuti jejak ayahnya misalkan seperti itu. Bahkan bisa jadi ulama, bisa seperti itu. Nah ini contoh, saya kembali lagi ke sini. Ini otak manusia ketika dilahirkan fitrah, walaupun nanti lingkungan juga mempengaruhi. Ini kalau kita lihat dari sini tembus ya, tembus. Kenapa tembus? Karena suci, bersih. Sama kalau kita melihat realita kehidupan, kita mempunyai masalah, ketika dalam keadaan suci bersih hatinya, maka dia akan berpikir jernih dan bisa bijaksana. Tapi ini bisa menjadi hitam, dan bisa menjadi kasar, gitu kan? Kenapa? Karena setiap harinya kalau kita mendapatkan transmisi atau mengakses energi negatif, 1 tetes tinta hitam dalam sehari, 2 tetes, 3 tetes berhari-hari, maka lama-lama coba kita asumsikan ini sudah menjadi kopi yang keruh dan lain-lain misalkan. Kalau sudah keruh, kita lihat dari sini tidak tembus. Kenapa? Sudah warnanya menjadi hitam pekat. Kenapa hitam? Karena posisinya sudah mendapatkan energi negatif yang begitu banyak. Kalau pikirannya sudah negatif, pasti perilakunya negatif. Pasti ada tabir di sini yang menutupi, yang membuat dia itu tidak bisa atau belum bisa mencapai keinginan-keinginannya untuk bisa meraih apa yang diharapkan, kesuksesan, prestasi, kejayaan, dan lain-lain. Ini sampel yang sangat sederhana sekali. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita bisa mengakses energi positif, yaitu kita bisa
bergaul dengan baik dengan mereka yang mempunyai karakter positif, mempunyai keinginan kuat, mempunyai visi yang kuat, ideologis yang kuat untuk mencapai kesuksesan kita. Karena ada konsep dalam Islam, ada hadis kalau nggak salah, maaf ya, ini kita bukan, saya tidak untuk menggurui, tidak, tapi saya hanya sekedar sharing saja, diskusi. Al-mu'mini lil mu'minina kal bunyanu yasuddu ba'du badan fasabbaka baina asabihi. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan yang kokoh, yang kuat. Ketika itu Rasulullah SAW mencontohkan sambil menyilangkan tangan seperti ini. Ketika bangunan yang kuat ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Nah, disinilah bahwa konsep silaturahim, konsep bernegara, konsep dalam hal untuk mencapai tujuan, kita tidak bisa berdiri sendiri. Zaman sekarang tidak ada yang namanya Superman, tidak ada. Yang ada di film Superman itu mereka yang bekerja sendiri. Tapi di sini sekarang adalah teamwork, kerja tim dalam membangun sebuah negara, membangun sebuah karakter yang baik, tentunya berawal dari diri sendiri dan teman-teman yang mempunyai energi positif. Mari kita akses semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, teknik mengakses energi positif yang kedua. Yang pertama kemarin sudah, nih yang kedua. Untuk prakteknya maaf sekali saya tidak bisa mempraktekkannya karena praktek itu akan saya sampaikan ketika di seminar-seminar yang sifatnya offline. Saya hanya menyampaikan beberapa konsep secara teori. Terima kasih apa yang saya sampaikan seperti itu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ketika video ini bermanfaat bagi adik-adik semua teman-teman atau mungkin saudara saya yang lebih hebat, ya silakan di subscribe, silakan di share, atau mungkin bisa di komen, tak apalah, silakan. Yang penting tujuan saya adalah